Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini, setelah tubuh avatar Dewa Asri membengkak hingga ratusan kaki, dia menggunakan kekuatan ki dan darah untuk mempercepat aliran darah di dalam tubuhnya, sehingga dia dapat mengurangi tekanan pada tubuhnya. Namun tepat ketika suhu di tubuhnya naik dengan tajam, semua racun dalam tubuh juga dengan cepat menyebar, yang membuat dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, kulit di tubuh avatar Dewa Asri juga dipengaruhi dengan bintik-bintik racun yang berwarna ungu, yang menunjukkan penyebaran racun ini jauh dari apa yang dibayangkan Xiaoyan. Meskipun begitu, avatar Dewa Asri Xiaoyan sepertinya tidak peduli sama sekali. Dia dengan gila-gilaan terus mengayunkan tinjunya, menembak para pasukan Taisu secara berurutan. Pada saat yang sama, avatar Dewa Asri mengayunkan tinjunya yang seperti gunung, dan langsung menghantam kerumunan Taisu dengan kekuatan yang tak tertandingi. Tuar! Segera pasukan Taisu yang sebelumnya merajalela meledak dengan keras yang membuat baju besi dewa palsu bagian depan runtuh seketika. Di bawah tinju avatar Dewa Asri yang tak tertandingi, meskipun para pasukan Taisu menggunakan baju besi dewa palsu generasi kelima, tidak peduli sekuat apapun pertahanan baju besi dewa palsu tersebut, mereka masih sulit menahan tinju avatar Dewa Asli. Paling banyak, mereka hanya bisa menyelamatkan hidup mereka sendiri. Saat ini, tubuh avatar Dewa Asri telah direduksi menjadi tekanan ki dan darah, sehingga kekuatan tubuh fisik dapat ditingkatkan ke level yang lebih tinggi, beberapa kali lipat. Jadi ketika dia meledakkan tinjunya ke arah pasukan Taisu, mereka tidak dapat menahannya sama sekali. Oleh karena itu, dalam waktu sesingkat ini, avatar Dewa Asri dapat menimbulkan kerusakan parah pada elit pasukan Taisu, karena bahkan avatar Dewa Asri tidak memberikan kesempatan pada para pasukan Taisu untuk bernafas. Dengan gila-gilaan, dia Xiaoyan terus menyerang mereka menggunakan batu besar, yang membuat banyak pasukan Taisu yang terluka parah. Bahkan tidak hanya dia melemparkan batu besar, tetapi juga mengayunkan tinjunya setiap ada pasukan Taisu yang mendekat. Namun, meskipun serangan gila avatar Dewa Asri juga menyebabkan banyak korban pada pasukan Taisu yang mengenakan baju besi dewa palsu generasi kelima karena keganasannya, tapi itu juga menyebabkan racun dalam tubuh Xiaoyan menyebar dengan cepat, sehingga ki dan darah avatar Dewa Asri yang terus melonjak hingga tubuhnya mencapai ratusan kaki. Tiba-tiba di depan para pasukan Taisu, tubuhnya kembali ke ukuran normal. Bahkan ada darah meluap dari sudut mulutnya. Bajingan, racun ini sangat kuat. Apakah mungkin racun ini benar-benar diciptakan untuk menahan klan Dewa Asli? Suara Xiaoyan keluar dari mulut avatar Dewa Asri sambil mencengkeram dadanya. Sialan, ini jauh lebih buruk dari apa yang saya bayangkan. Sepertinya saya tidak akan dapat tiba dalam waktu singkat. Bahkan meskipun informasi yang dia dapatkan cukup detail, tetapi masih ada jarak yang cukup jauh, saya dan avatar Dewa Asli. Bahkan jika mengerahkan bahtera dengan kecepatan penuh, tetapi masih sulit dijangkau dalam waktu singkat. Xiaoyan berkata dalam hatinya, menyipitkan matanya sedikit karena situasi yang dihadapi avatar Dewa Asri semakin parah. Kali ini Taisu menggunakan racun untuk menghadapi avatarnya, yang merupakan hal yang juga tak terduga bagi Xiaoyan. Meskipun dalam pertempuran sebelumnya, saat jiwa Jimmy menghadapi Ningyo, Xiaoyan juga tahu bahwa kelemahan klan Dewa Asli adalah racun. Namun sampai saat ini, Xiaoyan belum menemukan cara untuk membuat avatar Dewa Asli kebal terhadap racun. Jadi satu-satunya cara yang paling efektif dan bekerja secara langsung adalah Xiaoyan harus memurnikan pil penawar racun tingkat dewa. Sehingga setelah pertempuran ini selesai, Xiaoyan dapat memberikan pil penawar racun tingkat dewa
dan masalah ini harus menjadi prioritas utama Xiaoyan sekarang. Karena bagaimanapun kelemahan utama klan Dewa Asli sudah diketahui oleh dunia. Oleh karena itu, Xiaoyan harus menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, pasti akan ada situasi yang tidak dapat dipecahkan setelah avatar Dewa Aslinya seperti sekarang. Pada saat ini, avatar Dewa Asli telah berjuang habis-habisan, meskipun Xiaoyan juga telah menyiapkan penawar racun pada Dewa Aslinya yang memiliki beberapa efek penekanan pada racun. Tetapi premisnya adalah, sekarang avatar Dewa Asli tidak dapat menggunakan kekuatan Qi dan darah, sehingga dia masih kesulitan melawan pasukan Taisu ini. Karena jika dia menggunakan metode mempercepat aliran Qi dan darah di tubuhnya, maka penyebaran racun di dalam tubuhnya juga akan dipercepat. Sehingga begitu racun masuk ke dalam darahnya, efektivitas tempur avatar Dewa Asli juga akan sangat berkurang. Apalagi ditambah dengan formasi cermin hitam kekosongan dan formasi dua roh kembar Dewa Taisu. Secara alami, para pasukan Taisu dapat menekan avatar Dewa Asli secara langsung, yang membuat di bawah kekuasaan kedua formasi ini, avatar Dewa Asli terengah-engah, dan adalah pertama kalinya avatar Dewa Asli merasakan tubuhnya kelelahan. Seolah-olah kekuatan di tubuhnya terus-menerus dihisap oleh formasi yang dibentuk oleh pasukan Taisu. Pada saat yang sama, setelah kerumunan pasukan Taisu berpencar ke segala arah dalam menghadapi serangan gila avatar Dewa Asli, dengan cepat mereka berkumpul kembali, kemudian mengepung avatar Dewa Asli lagi. Jelas mereka mengetahui bahwa kondisi avatar Dewa Asli dalam keadaan buruk. Jadi meskipun banyak pasukan Taisu yang dimusnahkan, tetapi itu tidak mempengaruhi para pasukan Taisu untuk datang silih berganti. Melihat pemandangan itu, avatar Dewa Asli sedikit mengernyit, karena di bawah pengepungan ini, tiba-tiba dia melihat kehampaan sedikit bergetar, dan ada suara retakan bergema di kehampaan. Kemudian dengan cepat, sebuah sosok muncul dengan mendominasi. Sosok ini mengenakan baju besi dewa palsu, dengan 6 kristal merah di dada mereka, yang menunjukkan baju besi dewa palsu ini di tingkat generasi ke-6. Jadi kekuatan yang ditampilkan baju besi dewa palsu ini juga lebih kuat dari sebelumnya. Segera terdengar suara ledakan dari segala arah, karena pasukan Taisu ini terus-menerus ingin menekan, tanpa memberikan avatar Dewa Asli bisa bernafas. Sementara untuk avatar Dewa Asli sambil menghindar dan bertahan dari serangan ganas ratusan pasukan Taisu. Dia juga mencoba yang terbaik untuk menekan racun di tubuhnya. Benar, tubuh saya fisik Dewa Asli memiliki kekuatan yang menakjubkan, tapi sayangnya Dewa Asli yang tersisa di dunia pada akhirnya akan jatuh di sini. Namun saya juga mendengar bahwa darah dari klan Dewa Asli juga memiliki efek yang ajaib. Jadi saya berharap ketika komandan tertinggi dapat mempelajarinya, saya juga dapat melihatnya. Tapi sebelum itu, kita juga harus memberinya pelajaran. Dia telah membunuh dan mengambil baju besi dewa palsu. Ya, beritahu orang ini bahwa Taisu kita bisa diprovokasi dengan mudah. Pada saat ini, banyak para pasukan Taisu berteriak dengan keras. Kemudian mereka dengan liar menyerang avatar Dewa Asli dengan sangat cepat, yang membuat di bawah serangan seperti itu, penyebaran racun di dalam tubuh avatar Dewa Asli tidak dapat ditekan lagi. Oleh karena itu, saat racun menyebar dengan gila-gilaan, avatar Dewa Asli merasa tubuhnya sangat berat, sehingga dia dapat didorong di sekitar jangkauan formasi cermin hitam kekosongan, dan dia jatuh ke dalam kegelapan dan penindasan lagi, yang membuat darahnya terus mengalir dari tubuhnya. Tepat ketika dalam menghadapi rasa krisis ini, kekuatan avatar Dewa Asli dengan cepat melemah. Bahkan di bawah lingkungan berat dan gelap, tubuh fisik dengan cepat membusuk. Tidak hanya itu, sebelumnya avatar Dewa Asli sangat bereaksi. Tiba-tiba pukulan lain datang ke arahnya. Melihat itu, avatar Dewa Asli hanya bisa mengangkat kedua lengannya untuk memblokir serangan tersebut. Segera pukulan itu menghantam kedua lengannya dengan ganas. Tuar!
Dengan cepat suara ledakan bergema lagi dan lagi. Kali ini, di bawah serangan sosok Taisu yang mengenakan baju besi dewa palsu generasi ke-6, tubuh avatar dewa asli yang sedang dalam keadaan lemah. Dia terpental ke belakang hingga akhirnya jatuh ke tanah dengan keras. Boom! Tanah bergetar membentuk cekungan yang dalam. Segera avatar dewa asli menyemburkan seteguk darah besar yang berwarna ungu. Kemudian dia mencoba berdiri dengan terhuyung-huyung. Sialan, dampak racun ini terlalu besar. Saya khawatir avatar saya akan dimakamkan di bintang logam. Merasakan rasa krisis avatar dewa asli, Xiaoyan tersenyum kecut. Sebenarnya situasi yang dihadapi avatar dewa asli sesuai prediksi Xiaoyan dalam hatinya. Tapi alasan mengapa dia tidak menarik mundur avatar dewa asli adalah karena saat Xiaoyan melihat pasukan Taisu menghancurkan bintang dan alam beserta makhluk hidup di dalam, Xiaoyan sama sekali tidak bisa berdamai. Jadi dia ingin bertarung. Bagaimanapun dia tidak bisa hanya duduk diam melihat Taisu menghancurkan Sensi. Oleh karena itu, Xiaoyan dengan sengaja membiarkan avatar dewa aslinya bertarung. Meskipun Xiaoyan sendiri tahu bahwa kekuatan avatar dewa asli sendiri tidak cukup kuat untuk melawan Taisu. Karena meskipun Taisu terlihat lemah, tetapi sebenarnya memiliki kekuatan tersembunyi yang tak terbayangkan. Pada saat ini, tanda bintang 6 di antara alis avatar dewa asli berkedip. Namun di bawah tekanan yang berat, tubuhnya membungkuk dalam sekejap. Tepat ketika melihat avatar dewa asli dalam keadaan malu, sebuah sosok Taisu bergegas dengan cepat, kemudian menendangnya dada avatar dewa asli dengan keras. Tawar! Sosok avatar dewa asli langsung dikirim terbang hingga itu akhirnya menabrak gunung logam yang telah hancur. Melihat pemandangan itu, ratusan pasukan Taisu tertawa terbahak-bahak. Tapi sebelum avatar dewa asli bisa bangkit, sosok itu bergerak, juga langsung bergegas menghancurkan batu yang berterbangan dan mengayunkan tinjunya satu demi satu yang mengandung kekuatan abadi. Kali ini avatar dewa asli tidak bisa melakukan perlawanan apapun. Jadi yang bisa dilakukan avatar dewa asli sekarang hanya mengangkat lengannya seperti lengan belalang lemah untuk memblokir serangan gila sosok Taisu ini. Namun meskipun itu masih tidak berguna, tetapi untungnya kekuatan tubuh fisiknya masih cukup kuat, sehingga masih cukup sulit bagi sosok Taisu ini untuk membunuhnya. Lagi pula kecepatan pemulihan cederanya masih cukup cepat. Meskipun di bawah formasi cermin hitam kekosongan, kecepatan pemulihan tidak seperti sebelumnya. Tapi setidaknya itu cukup untuk bertahan. Namun jika serangan itu terus berlanjut, bukan tidak mungkin pemulihan tubuh abadi akan mencapai batasnya. Meskipun sebenarnya, di bawah serangan yang dilakukan Taisu, tidak peduli apakah dia dipukul atau ditekan dengan formasi yang mereka bentuk. Alasan mengapa avatar dewa asli bisa terluka parah adalah karena racun telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Sialan, tubuhnya sangat keras. Saya benar-benar tidak bisa menghancurkannya sampai mati. Jika Anda memukulinya dengan tangan itu terlalu berlebihan, jadi biarkan saya mencoba melepaskan anggota tubuhnya satu demi satu. Saya ingin orang ini mengerti bahwa Taisu tidak bisa diprovokasi olehnya, sehingga sampah sensi lainnya tidak ada yang berani melakukannya lagi. Seperti dia, dengan cara ini kita bisa memperkuat pasukan kita di bagian tengah kekosongan Laut Barat. Suara beberapa pasukan Taisu keluar dengan dingin. Mendengar itu, alis Xiaoyan sedikit berkedut, karena sepertinya mereka ingin mendorong avatar dewa asli hingga batasnya. Seolah-olah pasukan Taisu ini mengetahui avatar dewa asli tidak selemah kelihatannya. Jadi mereka berpikir untuk terus memprovokasi avatar dewa asli Xiaoyan, sehingga dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Karena selama avatar dewa asli menggunakan seluruh kekuatannya, maka itu adalah kekalahan yang sebenarnya. Karena mereka tidak dapat membunuh avatar dewa asli dengan menggunakan serangan langsung.
Jadi mereka hanya bisa menggunakan metode ini untuk menghancurkan avatar dewa asli, sambil menemukan cara untuk membunuhnya. Namun meskipun avatar dewa asli memuntahkan seteguk udara besar, tapi dalam hal ekspresinya, dari awal hingga akhir tidak ada jejak ketakutan di matanya. Kalian hanyalah sampah yang terlalu kosong. Dengan serangan seperti ini, itu hanya seperti menggelitik tubuh saya. Apakah Anda tidak bisa membiarkan saya melihat sesuatu yang lebih nyata? Meskipun tubuh avatar dewa asli telah berlumuran darah, tetapi sudut mulutnya sedikit terangkat dan berkata dengan liar. Bahkan meskipun tubuhnya tidak dapat berdiri tegak, dia masih mencibir para pasukan Taisu di depannya. Seolah-olah dia masih percaya diri dalam situasi seperti ini. Anda pikir dengan memprovokasi saya akan membuat saya menyerah? Itu sangat konyol. Tidak peduli dengan provokasi seperti apapun, Anda tidak dapat membunuh saya. Jika Anda tidak percaya, maka Anda bisa mencobanya. Avatar dewa asli berkata dengan mencibir. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.